Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semua hadirin hadirat muslimin muslimat sebagai manusia-manusia yang masih Allah berikan keleluasaan di alam semesta ini, kekuasaan, tanggung jawab, harta dan seisinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini hanya dititipkan olehnya tentang apa-apa yang diamanatkannya. Saudaraku, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mulia, fenomena besar yang pernah terjadi di alam semesta dan juga alam, di mana tidak bisa dicapai oleh akal, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, suatu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah untuk pertemuan dengan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat mulia, yang patut kita yakini, yang patut kita imani, bahwa Nabi kita mendapatkan perintah dari Allah untuk bertemu dengan Yang Maha Besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta juga kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun baginda Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada Sang Maha Penciptanya. Maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, suatu mukjizat yang sangat besar dan sangat luar biasa sekali, yang kita miliki sebagai suatu keimanan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dialah Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hingga naik Mi'raj ke langit ketujuh, ke tempat yang Allah sediakan, yaitu Mustawa, tempat yang sangat mulia yang disiapkan oleh Allah untuk pertemuan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sedikit dan banyaknya peristiwa Isra Mi'raj ini. Dulu kala banyak orang yang menganggap Nabi kita, Nabi Muhammad ini adalah sosok orang yang gila. Beliau bisa terbang ke langit ketujuh dengan kendaraannya yang bernama buruk. Ini harus kita imani, saudara, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan, dan juga iman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan ada keraguan sedikit pun atas keimanan dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tetapi saudaraku, kita perlu telaah, kita perlu mengerti, kita perlu mengetahui tentang sejarah peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa saja efeknya buat kita sebagai umat Islam,
sebagai hamba Allah, apa sih yang bisa kita dapat pelajaran dari peristiwa ini? Dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan juga berharga untuk bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sekilas kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bertemu kepada Allah di tempat yang sudah siapkan. Nabi Muhammad mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Allah mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Selamatan. Assalamu alayna wa ala ibadika sholih. Ya, keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Dengan penuh sujud, Allah memerintahkan suatu amalan yang bisa dikerjakan oleh kita sebagai hamba-hambanya. Yang harus kita tahu apa sih perintah itu, saudara-saudaraku. Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Sholat itu harus kita pahami. Ya, jadi sholat ini adalah salah satu amalan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan. Dan tentunya sholat ini memiliki makna yang sangat luas, memiliki makna dan juga kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di alam semesta ini. Kalau kita berbicara tentang sholat, kita mungkin tahu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bisa maghrib, asar, zuhur bisa kita laksanakan dengan 17 rakaat di waktu-waktu yang berbeda. Adapun dengan tambahan-tambahan sholat lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, tarawih, qiyamul lail, dan lain-lain bisa kita kerjakan di waktu-waktu tertentu. Namun perlu kita saksikan juga bahwa sholat ini memiliki makna dan pesan yang cukup besar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia di alam semesta ini. Kita semua tahu dan kita harus tahu bahwa sholat itu tidak hanya sekedar sholat dalam hal ritualisme. Dalam pepatah, dalam hadis disebutkan ada 3 macam sholat yang harus kita ketahui. Apakah itu? Yang pertama, as-sholatu minad du'a. Sholat dalam hal kita berdoa. Saudaraku, makna as-sholatu minad du'a hari ini adalah sholat ritualisme kita yang kita lakukan setiap hari. Sebagaimana Rasulullah, as-sholatu la ilaha illallah, dengan peristiwa silah sholat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Dengan sujudnya
dengan rukunya, dengan salamnya, dan tentunya diawali dengan niatnya. As-sholatu minad du'a, diawali dengan niat, takbir diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya semua kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, bahkan sholat duha, tahajud. Namun perlu kita sadari, saudara-saudaraku, itu saja belum cukup. Karena apa, saudaraku? Sholat memiliki makna yang sangat tinggi dalam hidup dan kehidupan kita. As-sholatu minad du'a, sholat dalam rangka kita berdoa. Selanjutnya memasuki sholat yang kedua. As-sholatu imanuddin, sholat menegakkan agama. Di sini kita perlu tahu bahwa dalam rangka sholat menegakkan agama tidak bisa dengan hanya kita melakukan sholat ritualisme, saudara. Tentunya as-sholatu imaduddin, sholat dalam menegakkan din, dalam menegakkan dasar-dasar din, agama, tentunya membutuhkan gerakan sholat. Maka dalam sholat ada gerakan berdiri, takbir, ruku, sujud, salam. Itu adalah sebuah makna simbolis yang bisa kita praktekkan dalam rangka melaksanakan as-sholatu imanuddin. Dalam hadis lain ada hadis lain mengatakan ulu ardi masjidun, bahwa tiap-tiap bumi Allah ini adalah masjid, bukan hanya sekedar masjid ritualisme. Bumi ini adalah, langit dan bumi ini adalah tempat untuk kita bersujud, tempat untuk kita mengakbarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada gerakan-gerakan sholat. Tentunya tidak cukup hanya kita di dalam masjid sholat 5 waktu, bukan itu, tapi sholat dalam rangka menegakkan agama. Dan ini sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam ajarannya. Dan sungguh, saudaraku, dalam rangka menegakkan sholat imanuddin ini sangat berat. Terkadang Rasulullah sholat dalam terbaring, kadang sholat berdiri, sholat dalam duduk, sholat sambil mengikatkan ikat pinggangnya dalam kondisi lapar, sampai kakinya berdarah-darah, sampai mulutnya berdarah-darah. Dikarenakan apa? As-sholatu imanuddin, sholat dalam menegakkan din dan agamanya. Karena apa, saudara? Dalam rangka melaksanakan as-sholatu imaduddin ini berhubungan dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, setelah kita takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah dan juga kita membaca surat-surat yang lain. Tapi di dalam as-sholatu imaduddin, selain kita berniat, ketika kita berniat membesarkan Allah, dengan cara apa? Sebagai salah satu contoh, misalkan, ya kan, ada ayat-ayat Allah yang kita baca dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal absabu wa azlamu risun amalin syaitan.
Hai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, menyembah berhala, mengundi-undi nasib adalah perbuatan-perbuatan setan. Lalu bagaimana? Perbuatan setan itulah yang harus dihentikan, yang harus dihancurkan, yang harus diperangi. Nah, ini adalah salah satu langkah dalam melaksanakan as-sholatu imaduddin. Gerakannya seperti apa untuk menghancurkan kemaksiatan ini? Di negeri kita, Indonesia ini, banyak praktek-praktek prostitusi, banyak praktek-praktek kemiskinan, banyak praktek-praktek pelacuran, minuman keras. Di sini, maka fungsi sholat harus dilaksanakan as-sholat iman. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada imam, ada makmum, ada presiden, ada rakyat. Maka harus sama-sama memiliki kemauan untuk as-sholatu imanuddin, berjamaah dalam rangka menghilangkan kemaksiatan di atas bumi Indonesia. Inilah saudara-saudaraku, dan ini sholat yang cukup berat. Maka peranan para pemimpin-pemimpin dan rakyat hari ini harus apa? At-tahiyatu, harus bersatu, harus bertauhid berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mewujudkan manusia yang adil dan beradab, maka as-sholatu anifasya iwal mungkar. Sholat yang ketiga, sholat dalam menumpas kemaksiatan dan kemungkaran, saudara. Dan ini cukup berat bagi orang-orang sholat. Dan sesungguhnya apabila ini bisa dikerjakan secara kebersamaan, nahniyah, berjamaah, insya Allah saudara-saudara, akan terjadi kedamaian, akan terjadi yang namanya keindahan, akan terjadi yang namanya kemajuan, akan terjadi yang namanya keindahan di negeri bangsa kita ini, Indonesia yang kita cintai. Karena apa, saudaraku? Kita paham sesungguhnya amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang amalan sholat. Perintahnya dari Allah langsung ke Sidratul Muntaha, mukjizat yang sangat luar biasa sekali. Hari ini kita diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu mendirikan sholat, sehingga mi'raj, kita akan menjadi bangsa yang mi'raj, yang naik, yang tinggi, yang sejahtera, yang bermartabat, dan penuh dengan kebijaksanaan. Dalam hadis lain diterangkan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya orang-orang yang beriman, saudara. Orang-orang mukmin akan mi'raj, akan naik derajatnya, akan tinggi bangsanya, akan bermartabat bangsanya dengan perintah dari Allah yang bernama sholat. As-sholatu minadu'a, as-sholatu imanuddin, as-sholatu anil fahsya iwal munkar. Saudaraku, marilah kita amalkan apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, minimal kepada diri kita, minimal kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, agar selalu
mendirikan sholat, melaksanakan sholat, dan juga mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga amalan-amalan sholat ini menjadi nilai, menjadi pahala yang besar, menjadi penyelamat hidup kita di dunia dan di akhirat, saudara-saudaraku. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu tetapkan dalam keimanan dan kebaikan dan kebenarannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabbi bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtado tahhir qulubana min kulli wasfi ibaidina am syahadatika wa am mahabbat wa amitna ala sunnati wal jamaah wa sawki la liqaiki dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Akhir kalam, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi jalan kebaikan. Apabila kita suka dengan channel ini, izinkan saya berbicara lebih banyak lagi tentang kebaikan. Secara pasti kita berbicara tidak bertele-tele. Semoga mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu jariah. Jika Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share yang banyak video ini agar channel ini berkembang sebagai channel edukasi, berbagi, sharing, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Akhir kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.